Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fionda Nesti. Saya Faziari Midana Kamela. Saya Agustina Paula. Saya Jessica Delia. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan membahas tentang materi badan eksekutif. Apa itu badan eksekutif? Badan eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif. Biasanya terdiri atas negara, raja, atau presiden, dan menteri-menterinya. Dalam sistem presidenal, menteri membantu presiden dalam sistem parlementer. Perdana Menteri memimpin pra-menteri. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan badan eksekutif. Yang pertama ada administratif, yaitu melaksanakan undang-undang, peraturan, dan administrasi negara. Yang kedua ada legislatif, yaitu menyusun rancangan undang-undang. Yang ketiga ada keamanan, yaitu mengatur kepolisian, angkatan bersenjata, perang, pertahanan, dan keamanan dalam negeri. Yang keempat ada yudikatif, yaitu memberi gerasi, amnesti, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada diplomatik, mengatur hubungan dengan negara lain. Macam-macam badan eksekutif. Yang pertama ada sistem parlemen, eksekutif, dan legislatif. Saling bergantung, kabinet bertanggung jawab pada legislatif. Sistem presidensial, presiden memimpin langsung eksekutif dan terpisah dari legislatif. Negara komunis, semua kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipusatkan biasanya didominasi pada partai komunis. Contoh Uni Soviet, Cina. Berikutnya adalah badan eksekutif di Indonesia. Prademokrasi terpimpin dari 1945 sampai 1959. Eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri yang dipimpin Perdana Menteri. Sejak 1959, udah 1905 belum aku. Eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Presiden dipilih MPR, menjadi mandataris MPR, serta memegang kekuasaan penuh selama 5 tahun. Jadi, badan eksekutif adalah lembaga pelaksana pemerintahan yang tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi juga berperan besar dalam pembuatan kebijakan, menjaga keamanan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan variasi bentuk sesuai sistem pemerintahan yang dianut negara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang badan legislatif. Badan legislatif merupakan simbol rakyat yang berdaulat, mewakili kehendak rakyat yang disebut sebagai badan general atau general will. Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan legislatif dianggap sebagai suara otentik dari general will rakyat dan mengikat seluruh masyarakat. Awalnya, badan legislatif hanya bertugas mengumpulkan dana untuk kegiatan pemerintahan dan peperangan. Namun seiring waktu, memperoleh kewenangan untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang-undang. Fungsi badan legislatif yang pertama menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Yang kedua, badan legislatif memiliki hak inisiatif untuk mengusulkan undang-undang. Yang ketiga, badan legislatif memiliki hak untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang pemerintah. Dan yang terakhir, memiliki peran penting utama dalam bidang budget atau anggaran. Oke, yang terakhir kami akan membahas tentang pengertian yudikatif. Apa itu yudikatif? Yudikatif adalah kekuasaan kehakiman dalam suatu negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, menyelesaikan sengketa, serta melindungi hak-hak yang warga, warga negaranya. Badan yudikatif bertugas mengadili perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif, agar keputusan yang diambil adil, tidak memihak, dan sesuai hukum. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta badan peradilan lain seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Kesimpulannya, badan yudikatif adalah pilar negara yang bertugas mengadil dan menegakkan hukum secara independen demi terciptanya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Berikutnya adalah fungsi lembaga yudikatif adalah menegakkan hukum dan keadilan,
menyelesaikan sengketa hukum dan melakukan uji material terhadap peraturan perundang-undang. Lembaga ini memastikan setiap warga negara diperlakukan secara adil dan setara di bawah hukum, serta menjaga agar tindakan pemerintah dan individu sesuai dengan konstitusi. Sekian pembahasan dari kelompok 6. Bila ada salah kata, mohon maaf.